Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Pauji Eskom Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ike Yaurike. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama yaitu Anissa Nota Septiana, lalu yang kedua Sri Diana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cyber sabotage and extortion. Berikut apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Lalu yang kedua ada bab 2, yaitu landasan teori, di mana ada pengertian cybercrime, yang kedua karakteristik cybercrime, lalu yang ketiga pengertian cyber sabotage and extortion. Lalu yang ketiga ada bab 3, pendahuluan, yang terdiri dari contoh kasus cybercrime and extortion. Lalu yang kedua Undang-Undang ITE, cyber sabotage and extortion. Lalu yang ketiga ada cara mengatasi cyber sabotage and extortion. Lalu selanjutnya yaitu bab 4, yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, akses jaringan internet sangat mudah untuk digunakan oleh semua golongan. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan informasi tersebut tentunya tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga membawa dampak negatif. Kejahatan dalam dunia teknologi dan informasi semakin banyak, salah satunya mengenai cyber sabotage and extortion, di mana kejahatan tersebut akan mencuri data informasi pribadi untuk disalahgunakan dan dapat memeras sang pemilik data pribadi tersebut. Lalu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu seputar tentang kejahatan yang terjadi pada perkembangan teknologi dan komunikasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengertian cyber sabotage and extortion. Lalu kedua, kapan kejahatan cyber sabotage and extortion dapat terjadi. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi cyber sabotage and extortion. Lalu di sini ada manfaat dan tujuan. Yang pertama yaitu manfaat. 1. Dapat menambah wawasan untuk pembaca mengenai cyber sabotage and extortion. Lalu yang kedua, mengetahui modus cyber sabotage and extortion. Lalu yang ketiga, mengantisipasi tindakan cyber sabotage and extortion. Lalu di sini ada tujuan. Tujuan dari disusunnya makalah dengan judul cyber sabotage and extortion ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada program D3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi pada Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarjana Informatika. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Sri Diana. Baik, perkenalkan, saya Sri Diana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Pengertian cybercrime. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan, aspek-aspek pidana di bidang komputer yang dapat diartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer. Secara umum juga dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Hal tersebut dijelaskan oleh Sari pada tahun 2021. Berikutnya yaitu karakteristik cybercrime. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Selanjutnya, pengertian cyber sabotage and extortion. Menurut Menarni pada tahun 2019, cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau suatu sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb
virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Anissa Noto Septiana akan memaparkan bab 3 mengenai pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai cyber sabotage and extortion merupakan salah satu bentuk kejahatan dari cybercrime, di mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang mengambil data pribadi seseorang untuk mengambil keuntungan. Misalnya, seseorang meretas data pribadi milik orang lain untuk mengambil keuntungan. Contohnya, pada zaman sekarang aplikasi WhatsApp yang dihacker demi mengambil keuntungan dari aplikasi tersebut. Pelaku melakukannya dengan cara meng-chat salah satu kontak korban lalu mengambil keuntungannya meminta sejumlah uang atau menyebarkan berita hoaks. Lalu yang selanjutnya merupakan contoh kasus cyber sabotage and extortion, contoh kasus nyata peretasan data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia dan belum lama ini, yaitu terdapat salah satu YouTuber beauty vlogger Tasya Farasya pada beberapa waktu silam, aplikasi WhatsApp yang dia miliki secara mendadak tidak dapat dibuka olehnya. Namun, nomor tersebut mengirimkan sejumlah pesan pada kontak yang tersimpan untuk meminta sejumlah uang. Lalu yang selanjutnya untuk membahas mengenai ancaman dari cyber sabotage and extortion, dibentuklah suatu undang-undang pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menjelaskan mengenai pemerasan dan atau pengancaman melalui internet yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Dengan maraknya ancaman dari cyber sabotage and extortion tersebut, adapun cara kita untuk mengatasi dari ancaman tersebut, yaitu untuk mengatasi ancaman tersebut perlu dilakukannya pengecekan antivirus dengan memastikan antivirus terinstall dan memiliki package terupdate pada laptop atau PC kita. Lalu yang selanjutnya pastikan PC, laptop, atau handphone kita memiliki fitur screen lock otomatis untuk menghindari pencurian data pribadi. Lalu yang selanjutnya menghindari untuk mengakses web-web yang dapat menjadi jalan masuknya malware tanpa sengaja seperti web judi, game, pornografi, dan situs berbau sara. Dan hal yang paling penting yaitu selalu berhati-hati dengan data pribadi milik kita. Lalu selanjutnya bab 4 penutup kesimpulan. Jadi, cybercrime merupakan suatu dampak negatif dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi, yaitu melakukan tindak kejahatan yang dilakukan secara ilegal karena dapat merugikan orang lain. Cyber sabotage and extortion merupakan suatu bentuk kejahatan dari cybercrime, yaitu bentuk kejahatan dengan mengambil data pribadi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan seseorang yang memiliki data tersebut atau bahkan juga merugikan orang lain. Untuk mengatasi cyber sabotage and extortion, yaitu dengan selalu berhati-hati dengan tidak menyebarkan data pribadi, tidak sembarang mengklik link yang tidak diketahui asalnya. Saran yang pertama yaitu memberikan sosialisasi mengenai kejahatan cyber sabotage and extortion kepada masyarakat umum. Lalu yang kedua, selalu berhati-hati dengan data pribadi. Lalu yang ketiga, menegakkan hukum IIT. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.